Oke, berjumpa lagi ya. Kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang data dari operator. Pada episode sebelumnya kita sudah melakukan operasi untuk tambah data dan melihat data. Nah, seperti janji saya sebelumnya, pada episode kali ini kita akan melakukan operasi untuk edit dan delete. Nah, langsung aja kita ke codingnya. Pertama, saya akan membuat di controller modelnya dulu. Maksudnya saya akan membuat di controller operatornya dulu, function edit, function edit. Nah, saya ambil dari contoh controller kategori saja ya, karena pada dasarnya sama sih codingnya ini, hanya prosesnya saja yang berbeda nantinya. Oke, saya ambil, saya copy, ID segmen 3, kategori ini saya ganti dengan operator, ketika saya klik kategori edit, sorry bukan kategori ya, seharusnya operator, berarti di view operator ini. Nah, ini bukan kategori, tapi kita ganti dengan operator. Oke, saya refresh. Nah, error ya. Error itu, apa kata errornya? Call to member function get one unknown object. Ini artinya kita belum membuat sebuah model untuk si operator tersebut, karena ini masih menggunakan model yang punya kategori ya. Nah, sekarang saya akan membuat modelnya. Modelnya saya copy saja, get one. Oke, disimpan di model operator. Saya tambahkan satu function get one, bukan kategori ID tapi operator ID. Kategori barang, nama tabelnya operator. Nah, seperti ini. Nah, di operator tersebut saya ganti, bukan model kategori tapi model operator. Saya refresh. Nah, operator, tidak ada salah di modelnya ini. Model operator, operator. Nah, seperti ini. Saya refresh. Oke, selanjutnya baru kita melakukan edit di operatornya, di view-nya ini. Operator, form edit data operator. Kategori ID saya ganti dengan operator ID. Nah, untuk formnya saya lihat dari input, saya sesuaikan, saya copy. Dan di form edit operator ini saya ganti ya. Saya refresh. Nah, tidak error lagi ya. Jadi errornya itu sudah hilang. Sekarang tugas kita menampilkan data di text box yang tersedia. Caranya sama sih seperti tutorial sebelumnya. Value echo as record, $record, nama fieldnya nama. Nah, cara seperti ini. Username. Undefined nama. Oh, salah, nama lengkap bukan nama ya, tapi nama lengkap. Saya refresh. Nah, muncul nama lengkap Nuris, username Nuris. Kalau misalnya saya pilih yang kedua, Ida Husna, Ida. Password kita kosongkan saja karena password ini tidak mungkin kita tampilkan value di sini.
Karena kan tadi sudah kita hashing jadi dengan hashing MD5. Jadi semua string password yang dimasukkan itu sudah diacak menjadi string acak dengan 32 karakter. Oke, saya coba ya nampilkan supaya testing aja. Nah, jadi seperti ini dia. Kalaupun saya ganti ini sebagai teks, tipe teks, nah dia bukan password asli yang akan muncul, tapi hasil hashing dari MD5-nya yang muncul. Oleh karena itu, biasanya teks ini untuk password ini biasanya tidak dimunculkan. Nah, seperti ini. Kategori saya ganti operator edit. Operator edit. Saya simpan. Nah, saya kopikan coding postnya dari operator. Nama bla 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 bla. Nah, di sini kita ganti ya. Redirect bukan kategori tapi operator. Passwordnya kita kosongkan saja. Jadi kita anggap passwordnya ini tidak diubah. Nah, baru ada ketinggalan ID ya. ID form edit hidden name ID, namakan this db where ID where operator ID this db update dari tabel operator data. Nah, saya rapikan dulu. Oke. Sekarang kita coba untuk ubah datanya, misalnya saya input data baru. Nah, testing semuanya. Saya simpan. Nah, testing ini saya ubah testing 1 dan testing 1. Nah, berubah dia atau testing 12, testing 13 simpan. Nah, sudah berubah. Tugas kita berikutnya adalah bagaimana caranya kalau misalnya passwordnya ini ada value-nya, dia akan mengupdate password. Tapi kalau misalnya passwordnya ini dikosongkan, maka password itu tersebut tidak dilakukan perubahan atau tidak dilakukan edit gitu. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan if ya. Jadi if empty, apabila password kosong, maka datanya hanya segini. Saya rapikan dulu biar rapi. Tapi else, kalau misalnya passwordnya itu tersebut ada, maka dia akan mengupdate sekalian dengan data passwordnya. Username password sama dengan MD5 password. Nah, seperti ini. Saya kasih tab ke dalam ya, agak ke dalam. Sorry, gini aja lah. Oke, kita refresh ya. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Testing 13 masih 75 ya. Tapi saya akan ganti testing 13
Nah, seharusnya passwordnya berganti. Saya refresh. Ini terlihat di awalnya 75, sekarang jadi 48. Nah, sekarang saya akan mencoba edit dengan mengosongkan inputan password ini. Misalnya testing saya ganti dengan 16, saya simpan. Nah, awalnya 48, saya refresh, masih 48. Artinya passwordnya tidak berganti. Oke, untuk edit, clear masalahnya ya. Jadi biasanya kalau misalnya di CMS itu dia akan menampilkan pesan jika password tidak diubah maka dikosongkan saja. Nah, itu juga seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat untuk delete. Delete itu saya close dulu model-modelnya. Operator function delete. Function delete. SID sama dengan this URI segmen 3. Nah, jadi pada kali ini agak berbeda ya. Kalau tadi kita menggunakan model, sekarang saya akan mengajarkan Anda atau akan sharing bagaimana sih kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan model, alias kita menggunakan operasi database-nya langsung di controller gitu. This db delete nama tabel operator. Nah, setelah itu dia nge-redirect ke operator. Saya simpan. Nah, saya hapus nih ya. Saya hapus. Nah, hilang seperti itu. Oke. Sudah ya. Dashboard. Kategori barang, data barang, operator sistem, from transaksi, laporan transaksi, logout. Kategori barang sudah, data barang sudah, operator sistem sudah. Nah, pada episode selanjutnya kita akan membuat tentang from transaksi dan laporan transaksi. Oh ya, satu lagi, ketika kita membuka awal mengakses data pos ini kan seharusnya ke dashboard ya. Nah, seharusnya ke login lah, bukan ke welcome. Nah, cara untuk mengubah settingan itu ada di config router namanya. Nah, routernya itu kita rubah ke controller yang akan kita tuju. Misalnya aoth/login seperti ini. Saya refresh. Nah, dia akan otomatis ke halaman login. Oke, cukup sekian dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih sudah menonton.